Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat, renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan di balik setiap masalah hidup kita? Tuhan Yesus sudah memberitahu kita di Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Selama kita masih hidup di dunia, kita pasti akan menghadapi masalah. Tidak ada yang kebal terhadap rasa sakit atau terhindar dari penderitaan, dan tidak seorang pun yang hidup bebas dari masalah. Setiap kali kita sudah menyelesaikan satu masalah, maka masalah yang lain sudah menunggu, bukan? Ya, memang hidup ini adalah suatu rangkaian masalah-masalah. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Petrus dalam suratnya di 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Menurut Petrus yang hidupnya kenyang dengan nyala api siksaan, masalah itu adalah hal yang biasa terjadi, sesuatu yang normal. Sekarang mari kita lihat apa pendapat Rasul Paulus tentang penderitaan atau masalah dalam hidup ini. Dalam suratnya kepada jemaat di 2 Korintus 4 ayat 17, 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apakah Anda mengerti apa yang dimaksud Paulus dengan penderitaan ringan itu? Kalau mungkin ada yang belum tahu, saya beritahu Anda. Seperti apakah penderitaan yang dialami oleh Paulus yang disebut ringan tersebut selama dia pergi menginjil? Yaitu kelaparan. Hampir tiap hari kelaparan. Tiap kota pindah-pindah penjara, disiksa dan dianiaya merupakan hal-hal yang terjadi hampir setiap hari bagi Paulus. Bahkan ia pernah mengalami karam kapal sampai 3 kali. Itulah yang dimaksud dengan penderitaan ringan bagi Paulus. Bagaimana dengan hari-hari kita sekarang ini di masa pandemi virus corona ini? Menurut saya, apa yang kita alami sekarang ini masih jauh lebih ringan dibandingkan apa yang dialami Paulus selama bertahun-tahun bahkan menginjil, ya, memberikan Injil Kristus. Mari kita menghadapi masalah kesukaran hidup di masa ini seperti Paulus, di mana ia bisa melihat tujuan Tuhan di balik semua masalah atau penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Tuhan bertujuan melalui penderitaan atau masalah hidup kita itu mengerjakan atau membentuk kemuliaan kekal di dalam kita. Kemuliaan kekal apa yang ada di dalam hidup kita? Paulus menjelaskannya di suratnya kepada jemaat Roma. Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, segala hal, dan masalah hidup kita ini untuk membentuk karakter hidup kita menjadi serupa dengan gambaran atau karakter Kristus. Itulah tujuan yang sudah Tuhan tentukan waktu Ia memanggil dan memilih kita. Kesimpulannya adalah Tuhan memakai segala sesuatu atau segala masalah untuk mengembangkan karakter kita, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Itulah cara yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita, bukan dengan cara kita
membaca Alkitab saja setiap hari. Sama seperti Anda tidak akan pernah bisa berenang jika Anda hanya membaca buku cara berenang yang benar. Dan Anda tidak pernah masuk ke dalam kolam renang menghadapi masalah bagaimana bisa berenang dalam air supaya tetap hidup dan tidak tenggelam di dalamnya. Saya sangat berharap Anda menemukan dan mengetahui tujuan Tuhan dalam setiap masalah hidup yang kita hadapi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.